قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Di pagi yang cerah di rumah makan yang asli, Allah habis ngaji minum kopi sejenak untuk memberikan kopinya pakai gula, informasi pendidikan sebetulnya kajian, maka saya akan LGBT dalam tinjauan syariat. LGBT ini sudah menjadi program internasional dan banyak pembilangan. Bahkan Amerika yang awalnya menolak sekarang pun sudah setuju. Bahkan ada beberapa tokoh uskup yang menikah dengan sesama jenis. Di Indonesia pun sudah menjadi hal biasa. Ini lebih dari karena sudah tidak dianggap tabu dan tidak dianggap biru oleh masyarakat. Artinya kalau ada dua pemuda yang sedang melakukan hal itu bukan sesuatu yang aib. Apalagi digulirkan juga tentang zina, itu halal kalau dilakukan di wilayah privat, keduanya sudah dewasa, dilakukan suka sama suka, tidak ada unsur paksaan dan dilakukan secara tulus, maka itu juga boleh. Ini tantangan buat kita di dalam mendidik dan juga setiap orang tua. Oke. Kejahatan LGBT yang tergambarkan dalam kontak seks lelaki dengan lelaki yang disebut dengan homoseks atau perempuan dengan perempuan yang disebut dengan lesbi, termasuk kejahatan yang paling buruk dan kecil. Meskipun menurut pandangan ulama pelaku lesbi lebih ringan daripada homoseks, namun perilaku ini menunjukkan penyimpangan pada fitrah, kerusakan pada akal dan keganjilan pada jiwa. Jadi orang LGBT itu nggak waras. Ya. Tempat yang dianjurkan dan itu membuahkan kebaikan dihindari, tapi tempat kotoran dicari-cari. Makanya di sini Allah berfirman kepada pelaku LGBT zaman dahulu, Nabi Lut, pada kaum Nabi Lut, "Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Surat Al-A'raf. Apakah kalian mendatangi kekejian yang belum pernah dilakukan? Mana ini mas? Ada cerita dilakukan pada umat sebelumnya. Riwayat oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dan lainnya dari Mujahid bahwa dia berkata, orang yang melakukan perbuatan tersebut seandainya dia mandi dari setiap tetes air dari langit dan setiap tetes dari air bumi, niscaya dia masih najis. Jadi seandainya pelaku LGBT itu mandi dengan seluruh air langit dan seluruh air bumi, nggak bisa menghilangkan najisnya, kata Imam Mujahid. Ini adalah tanda akhir zaman
inna min asyratis sa'ah ay yurfa'al ilmu, diangkatnya ilmu, wa yadharul jahlu, merajalilanya kebodohan, wa yushrabul khamru, diminumnya zina, wa yadharul zina, diminumnya khamr, maaf, wa yadharul zina, dan merajalilanya zina, wa yaqillur rijal wa yakthurun nisa, sedikitnya lagi banyaknya perempuan. Masya Allah, Allah mengkaitkan zina dengan sedikitnya lagi dan banyaknya perempuan. Ternyata ada hikmah di balik itu. Rata-rata anak zina itu lahirnya perempuan, dan faktor membuat banyaknya perempuan di akhir zaman itu. Coba antum, ada yang mahasiswa kan? Ada. Coba ini buat penelitian ya. Nanti bikin skripsinya penelitian. Coba nanti teliti aja 5 klinik persalin di daerah Gorontalo ini. Banyaknya anak-anak yang lahir itu laki atau perempuan. Makanya kalau laki itu nikah lebih dari satu itu faedahnya besar, lebih dari satu. Di sini ada beberapa ucapan ulama yang cukup bagus untuk kita renungkan. Ya. Kata Ibnu Sina, meskipun Ibnu Sina ini sesat ya, dia mengatakan innar rajul idza kanat lahu zawjatun wahidatun uqriya bi jasadi nafsihi. Seorang itu kalau punya istri cuma satu, sakit-sakitan. Atau kalau haram gampang kuat. Wafi onfati meskipun masih muda. Saka min da'il adham fil batni wa raqaba wal nawasib. Sering ada terjadi keluhan di sendi-sendi tulang, keras di punggung, keras di leher, keras di tempat pergelangan. Kathura ya'suhu, dan gampang putus asa. Wa qallat hailatuhu, dan cepat nalarnya. Wadabat masyarakat-tuhu, kurang gembira hidupnya. Wasoro kathiru tadabbur wasyakwa, sering mengadu mengeluh. Ini istri satu. Man kanat lahu zawj, kata Abu Mas'ud Al-Qadi, man kanat lahu zawjatun wahidatun la yasluh lil qada walal faslu bainan nas. Siapa yang istrinya cuma satu tidak patut untuk menjadi hakim. Ya, tidak patut untuk menjadi pemutus di antara manusia. Kata Abu Hayyan At-Tauhidi, adraktu qauman la yajlisuna bainahum man kana lahu zawjatun wahidatun yuhissunahum min sigharin nas. Saya menemui beberapa tokoh zaman kami, orang tokoh yang memiliki istri satu masih dianggap junior. Jadi walaupun besar, senior, ulama besar, tapi kalau istrinya satu langsung diremehkan. Jangan loh. Kata Ibnu Khaldun, tabassartu fil umamil hadika. Setelah saya meneliti sejarah, Ibnu Khaldun ini ahli sejarah. Saya teliti umat-umat yang dihancurkan oleh Allah, fawajadtuhum i'tadu an takuna lahum zawjatun wahidah. Rata-rata istrinya cuma satu di kaum yang dianggap Allah itu. Kemudian antum nggak termasuk. Al-Abid Ibnu Misyar mengatakan la tastaqimu ibadatul rajul idza kanat lahu khalilatun wahidatun. Seorang laki-laki tidak akan bisa istiqomah dalam ibadahnya kalau cuma istrinya satu.
Wakil lil Ma'mun, dikatakan kepada Ma'mun ini anaknya Harun ar-Rasyid. Anna bil Basr aqwamun an rajul ma lahu illa zawjatun wahidatun. Di Basrah ini ada beberapa kaum yang istrinya cuma satu. Qala ma hum birijal amma rijal fa hum zawjatun yuqadifuna al-fitra wa sunnah. Mereka itu bukan laki-laki yang sejati, karena laki-laki yang sejati itu istrinya pasti lebih dari satu, dan istri cuma satu itu menyelisih fitrah dan sunnah. Kata Ma'mun. Jadi istri yang laki-laki yang cuma laki-laki yang cuma istri satu itu apa tadi? Menyelisih fitrah dan sunnah. Gak kencang. Gak ada istri antum, tenang. Takut banget loh. Lagi-lagi takwa, takut sama istri tua. Kila Ibnu Yunus al-Muzani lima al-Yahud wan Nasara taruku ta'addud. Kenapa Yahudi Nasrani tidak mau ta'addud? Kata beliau, ulaika aqwamun qad darabat 'alimu dhilla wal maskana. Mereka itu kaum yang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi kaum terhina dan rendahan. Jadi orang yang istrinya satu itu hina dan rendahan. Wakil li Ibnu Ma'ruf al-Karhi mal hukmu fi qaumin za'amu az-zuhd la yatazawwajuna illa wahida. Ada sebagian kaum yang mengklaim itu zuhud sehingga nikah cukup istri satu. Qala la syai, itu bukan zuhud. Ulaika majanin, mereka itu gila. Jadi kata Ibnu Ma'ruf al-Karhi, kaum yang mengklaim bahwa itu adalah zuhud kemudian istrinya cuma satu, maka itu adalah bagian dari sikap majnun. Jadi sebetulnya laki-laki yang istrinya cuma satu itu majnun walaupun kelihatan waras. Kata Ibnu Fayyad, an rijalin lahum zawjatun wahidah. Kata Ibnu Fayyad, laki-laki yang cuma istrinya satu, ulaika amwat. Mereka itu sebetulnya banggai-banggai, tapi makan dan minum dan bisa bernapas. Oke, cukup, biar antum nggak kepanasan. Sudah tekan sekali. Oke, kita lanjut. Nih, 4 orang yang terkutuk. Arba'atun yusbihuna fi ghadabillah wa yumsuna fi suhtillah. 4 manusia yang pagi dikutuk oleh Allah, sore dikutuk di murka Allah. Qala Abu Hurairah, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Qala al-mutasyabbihuna birrijali minan nisa. Al-mutasyabbihuna minar rijali bin nisa, laki yang menyerupai perempuan. Wal mutasyabbihatu minan nisa birrijal, perempuan yang menyerupai laki-laki. Walladhi ya'til bahima, dan yang selanjutnya 3 orang yang mendatangi hewan. Walladhi ya'tir rajul, orang yang mendatangi laki. Ya aneh, dikasih fasilitas yang bagus yaitu nikah 2, 3, 4 tidak diwujudkan, tapi anehnya melakukan hal-hal yang seperti ini. Ya, di sini insya Allah bisa dijadikan panduan pegangan. Nah, ini sumber kehancuran moral, itu bencana moral itu zina, LGBT, homer. Ini homer itu induknya segala keburukan. Zina, LGBT ini kakinya. Kalau itu ngumpul pada diri seseorang, udah lengkap kehancurannya. Ya, oke.
sorotan ulama seputar homoseks. Para ulama mengatakan orang yang menjadi objek perbuatan kaum Lut lebih buruk, lebih keji dan lebih busuk daripada anak hasil zina. Dan orang seperti itu lebih besar kemungkinan untuk tidak terbimbing menuju kebaikan dan terhalang darinya. Dan setiap kali dia melakukan suatu kebaikan, maka Allah mengirim kepadanya apa yang merusaknya sebagai hukuman baginya, dan dia juga tidak akan terbimbing menuju ilmu yang bermanfaat, amal soleh, taubat yang sebenarnya, kecuali apabila Allah menghendakinya. Dia kaum LGBT itu sulit bertaubat, sulit sekali, karena rata-rata gini Pak, saraf otaknya orang LGBT itu apa ya, tekor. Jadi berpikir itu lemah untuk kebaikan, makanya sulit untuk taubat, sulit untuk kebaikan, berbuat kebaikan, memandang baik, macam-macam, sehingga terus pada keburukan. Oke, karakter LGBT. Fitrah mereka sudah terbalik dan berlawanan dengan fitrah yang di atas Allah memfitrahkan manusia. Jadi hancur fitrah. Kenikmatan dan kebahagiaan mereka terletak pada perbuatan yang menyalurkan nafsu syahwat mereka di antara najis, kotoran, dan tinja, serta memuncratkan air kehidupan di sana. Itu suatu hal yang sangat aneh, janggal. Mereka lebih rendah dari binatang dari sisi rasa malu, tabiat, dan kesopanan, baik itu secara naluri maupun melalui usaha. Di otak mereka senantiasa muncul pikiran menyimpang dan hasrat untuk melakukan perbuatan keji setiap saat. Di dalam dirinya tidak terdapat kekuatan laki-laki, ketegasan mereka dan kejantanan mereka, maka dia selalu lemah di hadapan setiap laki-laki. Ini kalau yang jadi pelakunya. Tapi gini, rata-rata pelaku LGBT itu sifatnya apa itu ya? Kalau baterai memiliki dua fungsi itu apa? Apa? Hah? Iya, apa itu namanya? Ada istilahnya apa? CDC, betul. Ya. Jadi kadang-kadang si A itu jadi pelaku laki, si B perempuan, tapi suatu ketika B menjadi laki, A menjadi perempuan. CDC, jadi nasib hidupnya. Jadi, oke, Allah mensifati mereka, innahum kanu qauma sau'in fasiqin. Mereka itu adalah kaum sau'in fasiqin. Ya, buruk, lagi fasik juga. Udah buruk, fasik juga, sau fasikin, fasik dan jahat. Next. Nah, Allah mensifati lagi, in bal antum qaumun musrifun. Jadi mereka adalah orang yang melampaui batas, musrifun. Makanya kalau ngasih nama anak jangan musrif ya, melampaui batas. Ada di kampung saya memberi nama anak namanya Sufaha. Sufaha itu orang yang kendor otaknya. Di Quran ada. Dia bangga karena nemu baca saat mau menjelang lahiran surat Al-Baqarah. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Langsung diambil, wah ini bagus ya. Ternyata kendor otaknya. Dan Allah menamakan mereka sebagai orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Qala rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Allah juga memberikan nama zalim, inna muhliku ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalim. Jadi pelaku LGBT itu titelnya semuanya buruk. Ya musrif, ya fasik, ya ya zalim. Ya Allah kasih semuanya.
Hukuman kaum Nabi Lut, Al-Allamah Asy-Syaukani menguatkan pendapat yang mengatakan harus dibunuhnya pelaku homoseks, dan beliau melemahkan pendapat-pendapat selainnya, dan mereka menyebutkan tentang tata cara membunuhnya karena Allah mengazab pada pendahulu mereka yaitu kaum Lut dengan semua hal yang telah disebutkan di atas. Kami menjungkir balikannya negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Ya, di batu yang Allah siksakan itu batu dipanggang kayak batunya itu burung ababil yang digunakan untuk menyiksa Abraha dan pasukannya. Allah berfirman di dalam surat Hud, ya, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijilin mandud. Sijilil mandud itu batu yang dipanaskan. Hukuman homoseks, hukuman dan azab yang menimpa kaum Lut dibinasakan oleh Allah. Dicungkir balikannya negeri-negeri mereka, dibenamkannya mereka, dilemparinya mereka dengan bebatuan secara bertubi-tubi dari langit. Dihukumnya mereka dengan satu hukuman yang mana Allah belum pernah menghukum mereka, orang umat yang lain. Bahkan ada di antara kaumnya Nabi Lut itu ada yang pergi ke tanah haram karena Ka'bah itu dikunjungi dari zaman ke zaman sebenarnya. Mereka yang sedang di sana itu pun ketimpa batunya. Allah kirimkan untuk menghadap mereka tanpa terlewat satu pun. Nah, Ibnu Qayyim menukil bahwa para sahabat Rasul sepakat bahwa pelaku homoseks harus dibunuh. Makanya Rasulullah mengatakan faqtulul qatil wa maqtul. Sebagian ulama penganut mazhab Hambali menukil adanya ijma para sahabat bahwa pelaku homoseks itu harus dibunuh. Ya, jadi nggak ada perbedaan. Adapun lesbi ini agak ringan. Lesbi, jadi masya Allah Pak, disebutkan di dalam tafsir Al-Alusi ini kenapa kaumnya Nabi Lut itu melakukan homoseks. Ternyata yang awal sumbernya adalah kesalahan di istri-istri. Jadi istri-istri mereka itu juga lesbi awalnya, nggak mau melayani suaminya. Akhirnya kemana? Mereka mencari saluran sejenisnya juga. Oh itu. Makanya Islam itu sampai mengutuk, gitu, Pak. Allah, malaikat mengutuk perempuan yang diajak suaminya, nggak mau. Karena ternyata disebutkan dalam tafsir Al-Alusi ini, kenapa pemicu munculnya laki melakukan hubungan homoseks bersama laki itu di kaumnya Nabi Lut, karena ternyata para wanita istri-istri mereka itu asyik sesama wanitanya. Awalnya. Dan masya Allah ya. Jadi akhirnya apa? Mereka itu sering nongkrong-nongkrong. Mereka punya nadi. Makanya binadikumul mungkar, kalian mendatangi sesama jenis di tempat-tempat pertemuan kalian. Dan akhirnya pasuka usil. Jadi kaumnya Nabi Lut ini sering tidak pakaian, rambutnya panjang sampai ini dikucir, dikucir, dan suka usil naik di atas bukit di pinggir jalan. Kalau ada orang lewat dilemparin batu, digodain. Nanti ada yang cocok untuk pasangan lesbinya direbut, diperkosa. Makanya
Jibril, Mikail yang datang ke kaumnya Nabi Lut kan, ketemunya di sungai ketika itu sedang mengembala kambing, meminumkan kambing. Ketika itu mau menjelang maghrib. Terus Jibril, Mikail menjelma dalam bentuk laki-laki yang sangat ganteng. Anak yang itu loh Pak, baru remaja itu apa namanya? ABG. Akhirnya, wahai Nabi Lut, boleh nggak saya nginep di rumah kamu karena kemalaman? Waduh, jangan, habis lo nanti. Udah kiamat mas, katanya gitu kan gitu. Oh, Nabi Lut sudah panik dulu. Waduh, jangan, habis kamu. Enggak, pokoknya saya harus nginep karena saya mau nginep di mana? Nggak mungkin di sini. Aduh, kamu nyusahin gue aja lo. Itu akhirnya terpaksa. Ya, tapi kamu jangan keluar ya. Kata pesannya Nabi Lut. Kamu jangan keluar sampai kamu pulang. Kalau kamu sampai nongol kelihatan kaum saya, kamu habis. Karena ganteng, tampilannya pokoknya disenangi oleh pasangan LGBT. Bentuknya, gantengnya, ininya. Ternyata dibocorkan oleh istrinya kan, makanya Allah kasih fakhonatahuma. Kedua istri Nabi Lut sama Nabi siapa? Nabi Nuh. Fakhonatahuma. Keduanya berkhianat. Apa? Membongkar rahasia tamunya Nabi Lut. Mas, di rumah ada makanan kamu empuk. Oh, apa tuh Mbak? Kan gitu. Udah, pokoknya udah. Malah ini siarin ke sana sini. Akhirnya habis maghrib, habis isya, menjelang isya ya, datanglah mereka berbondong-bondong. Lut, keluarin pemuda kamu yang kamu simpen. Nah lo kan apa kata gue gitu. Kata kepada anak muda itu, lo sih gue beritahu juga nggak kena kan gitu. Udah ini terus akhirnya dicoba untuk apa bentengi pintu itu, tapi akhirnya jebol. Lut, tenang, saya Jibril, dia Mikail. Aku diutus oleh Allah untuk mengantar mereka. Minggir kamu sekarang, lewat belakang rumah kamu, pergi. Istri anaknya diajak, namun istrinya berkhianat. Di perjalanan itu sudah mulai Allah balik, tanahnya yang atas jadi bawah. Akhirnya tanah yang diinjek istrinya itu ambrol, akhirnya dia tenggelam. Sementara Nabi Lut sama anaknya yang lainnya bisa pergi. Ketika itu langsung malaikat Jibril mengeluarkan sayapnya, mengibas mereka semua, akhirnya buta. Pergilah mereka dan akhirnya Allah memerintahkan Nabi Lut untuk pergi secepatnya karena nanti menjelang tengah malam Allah mengajar kaumnya. Ya, akhirnya Allah adab, ya, kurang lebih ada 7 negeri yang dibalik oleh Allah. Di antara negeri yang paling terbesar adalah Sodom, makanya sampai hari ini disebut dengan Sodomi. Itu diambil dari daerah namanya daerah Sodom. Ya. Pandangan ulama, walaupun Ibnu Qayyim berkata akan tetapi tidak wajib hukumnya had bagi berbuat lesbi. Ini soal lesbi ya, bukan kata keduanya adalah persetubuhan laki-laki dengan laki-laki dengan kemaluan tanpa penetrasi, persetubuhan perempuan dengan perempuan tanpa penetrasi, sehingga hukumannya itu lebih ringan. Lagi kan ada penetrasinya. Ini renungan. La'anallahu sab'atan min khalqi min fawqi sab'i samawati. Allah mengutuk 7 turunan dari langit yang 7. Min fawqi sab'i samawati, di atas langit 7 berarti
Allah itu di atas langit. Udah jelas. Jadi nggak ada satupun ungkapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu selain itu. Semua nas Al-Quran dan Sunnah. Ya. Wa la'na kullu wahidin minhum la'natan. Jadi tiap turunan itu dikutuk satu persatu. Mal'un man amila amala qaumi Lut. Siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Ini jadi cara untuk menanggulangi berapa banyak orang yang membuat anaknya celaka dunia dan akhirat karena menelantarkan pendidikan dan pengasuhan. Bahkan mendorong pelampiasan syahwat anaknya dengan dalil menghargai anaknya. Contoh, anak SD kita belikan HP. Iya, itu bukan kasih sayang tapi menghancurkan. Sedang dengan dalil menyayangi sejatinya sedang menzaliminya. Sehingga dia tidak mendapatkan kemanfaatan dari anaknya, bahkan mendapatkan kerugian dunia akhirat. Oleh karena itu, bila kita merenungkan kerusakan anak-anak, maka kebanyakan dikarenakan kekeliruan ayah. Nanti insya Allah kita akan bahas ini. Makanya kalau putrinya mau nikah, dinikahkan, jangan ditunda-tunda. Menikahkan kepada laki-laki yang bertakwa, kata Al-Hasan Basri. Nah, pendidikan paling baik, kalau baju kita belikan yang paling baik, kalau makanan kita pilih paling enak, kalau tempat tidur paling empuk, kendaraan paling mewah. Kenapa? Untuk pendidikan akidah, akhlak anak kita pilih yang paling jelek. Sudah cukup. Insya Allah, sudah kan? Hah? Ya udah pulang aja. Okay. Insya Allah kita cukupkan sekian aja. Nanti khotbahnya di mana nanti? Di masjid. Masjidnya besar apa sedang apa kecil? Ada yang tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi hari ini Ustaz, memang sebenarnya saya tunggu sekali di Gorontalo itu ada pembahasan materi ini, karena pertama ini salah satu dari basic keilmuan saya basicnya psikologi. Kemudian ketika saya belajar psikologi ini ada beberapa pandangan keilmuan mengenai LGBT, di mana keilmuan LGBT yang saya pelajari itu korinah atau indikator seseorang dikatakan LGBT itu sangat berbeda dengan sudut pandang syariat Islam. Yang saya ingin tanyakan itu Ustaz, pertama, apa saja korinah seorang laki-laki bisa dikatakan dia sebagai homoseks? Karena kalau dari kita pandang dari sudut pandang psikologi itu indikatornya sangat berbeda. Dia harus liwat dalam jangka waktu 1 tahun baru bisa dikatakan dia LGBT. Nah, kalau dari sudut pandang Islam sendiri itu seperti apa? Kemudian kedua, seseorang yang sudah terindikasi LGBT, bagaimana cara bertobatnya? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita menyikapi seseorang yang LGBT? Ditinjau dari sudut pandang syariat Islam, apakah kita berteman? Karena kalau
menurut ilmuwan saya perilaku ini cepat sekali menular. Perilaku ini cepat sekali menular. Bahkan ada satu klien saya itu dalam jangka waktu 1 minggu, 1 pekan, dia sudah bisa meniru perilaku dari LGBT yang dia temani gitu. Ya. Begitu dulu Ustaz. Ya Ustaz. Baik. Ini sudah cukup ya? Mana? Oke, kita tutup ya. Anda matikan biar enggak lensanya. Baik. Anda matikan lensa. Udah. Biar irit lensa ya, karena proyektor ini kelemahan di lensa, mahalnya di lensa. Jadi kalau nggak kepake, sebaiknya dimatikan. Baik, perlu diketahui bahwa sudut pandang orang Eropa itu sangat berbeda jauh dengan sudut pandang Islam, baik dari sisi ontologinya, epistemologinya, sama aksiologinya. Contoh aja, orang Eropa memandang kebenaran itu tidak ada yang final, tapi relatif. Oleh karena itu, di dalam proses mencari ilmu pun wajib ragu-ragu, meragukan segala sesuatu, sehingga mereka itu tidak pernah yakin terhadap sesuatu. Dia itu hanya yakin terhadap satu aja, yakin dirinya ragu-ragu, itu aja. Jadi yakin bahwa dirinya itu ragu-ragu, itu aja yang yakin. Selainnya itu harus ragu-ragu. Nah, hal ini didasari atas dasar dan pola pikir yang dia miliki, bahwa orang itu harus dikeluarkan dari nilai agama, tidak ada kebenaran agama, karena agama Kristen Yahudi itu memang dianggap momok. Makanya mereka membuat sekularisasi, menjauhkan manusia kehidupan dari agama. Oleh karena itu, definisi science, knowledge, apapun yang dilahirkan oleh orang Eropa itu akan selalu berbeda dengan Islam. Itu harus antum catat. Science dan knowledge yang dihasilkan oleh orang Eropa tidak pernah sejalan dengan Islam. Karena dari sisi tadi itu, ontologinya, epistemologinya, aksiologinya itu sudah berbeda. Nah, termasuk kita mulai masuk ke ilmu antum, psikologi. Nah, makanya antum kalau mau memperdalam, mempertajam ilmu antum, banyak-banyak baca buku-buku Ibnu Qayyim. Contoh Al-Fawaid, Miftah Darus Sa'adah, terus kemudian Thariqul Hijratain, itu kitab-kitab psikologi. Antum kuatkan lagi kitab-kitabnya Ibnu Khaldun. Intinya ulama-ulama Islam itu antum akan lebih kuat psikologinya. Makanya katanya Dr. Badriyadin itu tokoh sosiolog di UIN Syarif Hidayat, orang yang paling tidak bisa mengendalikan kehidupannya adalah psikolog. Karena apa? Dasar tadi itu, dasarnya itu ringkih, dasarnya itu gak kuat ilmu ini. Nah, contoh aja tadi yang antum angkat, ya.
ketika dia itu mulai masuk pada epistemologi, ilmu tentang LGBT ialah, kalau kita bicara ontologi itu kan objek ilmunya, epistemologi itu metodologi dia di dalam mencari ilmu. Aksiologi adalah ketika dia itu menerapkan ilmunya. Nah, ketika dia itu mulai epistemologi, metode mendefinisikan ilmu secara definitif, LGBT yang aja udah salah. Kalau kita mengindikasikan dosa itu adalah yang tampak, nggak nunggu setahun 5 tahun. Ketika seorang itu mencuri, ya sudah kita bisa katakan pencuri, walaupun sekali. Nggak nunggu 5 kali setelah mencuri baru didefinisikan sebagai pencuri. Kalau baru sekali, 2 kali itu namanya apa? Ngutil gitu. Ya. Ini juga begitu. Kalau dia baru melakukan hubungan kontak laki dengan laki sekali mah itu masih ya pemanasan lah. Belum dikatakan LGBT, nggak bisa. Islam itu di dalam mendefinisikan kriminalitas itu adalah ketika saat dia itu melakukan kejahatan itu memenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya satu, dia kalau mencuri barangnya itu di dalam hauza itu disimpan secara apa ya, secara baik, secara definisi bisa kita katakan orang itu tidak teledor. Artinya contoh gini, kambing antum tali di depan rumah cuma di pohon, itu gak bisa pencuri disalahkan dipotong tangannya karena antumnya yang teledor. Itu disimpan di kandang bagus dicuri, terus kemudian yang pencurian itu di atas 1 dinar, itu syarat-syaratnya terpenuhi, ya pencuri. Zina, ketika zina itu para ulama mendefinisikan ilaju farjin fi farjin mustahan tab'an wa muharramun syar'an, ketemunya khitan dengan khitan laki perempuan enak secara syahwat, haram secara syariat, ya udah zina gitu. Jadi syarat perbuatan itu terpenuhi meskipun sekali, maka orang itu bisa dikatakan melakukan kejahatan. Itu Pak ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Ya, yang kedua tadi apa? Tolong diingat ya. Bagaimana caranya bertobat? Oh ya, bertobat itu semua dosa sama. Kalau kaitannya dengan Allah itu kan 3. Nyesel, karena tobat itu kata Rasulullah, at-taubatu nadmatun, tobat itu nyesal. Jadi pokoknya semua tobat itu awalnya dari penyesalan. Makanya kalau nggak ada penyesalan, maka tobat itu tidak ada. Jadi hakikat tobat itu nyesel. Lalu kemudian lepas. Jadi umpamanya gitu loh Pak, antum nyesel banget beli baju, otomatis ente buang. Niat buat lagi untuk tidak diambil. Nah kalau kaitannya dengan manusia, minta maaf. Kalau kehormatan, kalau barang dikembalikan, kalau kehormatan dipulihkan. Nah, tapi di sana ada dosa secara spesifik, tidak bisa minta maaf kecuali kepada Allah. Ada seperti spesifik tidak bisa minta maaf kepada makhluk. Contoh, antum meninggalkan sholat, minta maaf ke Pak RT. Pak RT, maafin gue Pak RT. Kenapa lo? Hari ini kagak sholat subuh Pak RT. Nggak ada faedah. Karena Pak RT tidak bisa mengampuni dosa sholat. Begitu juga antum habis nyolong motor, minta maaf sama Allah, ya Allah, maafin saya ya Allah, anak tobat ya Allah. Tahajud, Masya Allah khusyuk, ditutup dengan witir, tobat kepada Allah, minta maaf, habis nyolong motor, nggak bisa, motor dibalikin, terus minta maaf sama orangnya, Pak, maafin Pak, saya yang nyuri motor Bapak, yang lagi kajian tuh Pak,
Itu baru selesai. Jadi jangan dibalik-balik. Nggak sholat minta maaf ke Pak RT, nyolong motor minta maaf sama Allah. Nah itu ya. Jadi ini walaupun secara akal semua pertaubatan itu datang dari Allah, kemudian menyadarkan kita untuk minta maaf kepada manusia, kepada siapa-siapa yang berhak untuk minta maaf. Yang ketiga ada ya tadi, menanggulangi apa? Bergaul, bergaul dengan yang orang yang sudah terindikasi LGBT. Oh iya ya. Untuk menengarai orang kalau masih awal memang belum nampak tanda-tandanya. Tapi kalau sudah menjadi pelaku itu tampak sekali. Ya. Satu, orangnya itu pendiam. Tapi yang pendiam bukan berarti ketuduh ya. itu wah ini itu ya contoh gini loh Pak, orang kena sihir, kena ain itu kan beti-beti ya, nggak bisa, wah ini ain langsung otomatis pusing, keras leher, itu kan tanda-tanda kena penyakit ain. Tapi nggak bisa semua orang pusing, wah langsung kena ain ini, enggak ya. Kemudian yang kedua, kalau dia itu selalu menjadi objeknya, biasanya tampilannya itu kasar. Jadi dia itu biasanya itu apa ya, kalau tampilan itu apa sih Mas? Suka menyerah dengan keadaan itu loh, apa sih? Paham nggak? Tambah. Jadi akhirnya apa? Gampang ditawari, gampang diajak. Terus kemudian yang ketiga, biasanya dia itu senang dengan laki-laki yang sport ya, laki-laki yang gagah, laki-laki yang itu senang sekali. Terus kemudian tampilannya selalu apa ya, resik apa? Tampilannya selalu apa? Klimis ya, klimis ya. Itu tampilannya klimis. Dan yang terakhir sesuai dengan singkatannya LGBT, laki-laki kemulai bergaya tomboy. Nah itu LGBT, laki-laki kemulai bergaya tomboy. Ya setengah tomboy, setengah kemulai. Itu singkatan dari saya ya. Atau gak pernah ada di buku-buku. Nah, bagaimana kita itu menyadarkan yang penting? Memang saya katakan tadi, mengeluarkan mereka itu dari dunianya itu nggak mudah. Bukan berarti juga nggak bisa. Yang paling penting itu kita putus mata rantai lingkungannya. Makanya Rasulullah ketika menceritakan orang yang membunuh 100 itu kan sudah mulai kecandu, itu sudah kejahatan yang berantai Pak, 100 kan. Disuruh oleh ulama itu apa? Pindah dari tempat yang buruk menuju ke tempat orang ibadah kepada Allah, memutus mata rantai. Terus kemudian kita kenalkan dunia kepada dia, kalau dia itu menjadi objek. Kalau yang jadi pelakunya, maksudnya penyerangnya, kan gitu. Kalau ya, tadi CDC kan tadi, atau menjadi dua-duanya. Ya kita sadarkan dengan berbagai macam khasyatullah, takut kepada Allah. Pokoknya gini Pak, asas semua itu takwa. Coba aja man. Mungkin diantara ini ngalamin, anak juga ngalamin, yaitu rokok. Masya Allah ada orang yang kecanduan rokok berat, mudah sekali meninggalkan. Ternyata apa? Ikhlas meninggalkan semua itu karena Allah. Mudah sekali. Bahkan semudah meninggalkan minum air. Karena takut kepada Allah itu asas. Makanya kata Imam Ahmad,
aslul ilmi khasyatullah, asas ilmu itu takut kepada Allah. Makanya pertama kita bentuk lingkungannya dia dulu, baru setelah itu tapi kita aslul ilmi, kita sadarkan, kita tanamkan ilmu syariat, pemahaman yang benar. Insya Allah dia bisa keluar. Makanya rehabilitasi narkoba itu beratnya adalah memutus mata rantai. Makanya saya dulu pernah agak lama 2 tahun ikut rehabilitasi narkoba awal-awal dulu, dan juga dakwah di penjara, isi kajian-kajian di penjara-penjara itu. Banyak orang tua yang memenjarakan anaknya karena narkoba, dan banyak orang tua yang anehnya itu kalau di penjara itu kan pengen segera keluar. Banyak orang tua yang pengen anaknya nggak keluar dulu, coba bayangin lah, karena dia belum siap untuk membentuk lingkungan, memutus mata rantai teman. Coba kalau menyembuhkan itu gampang sekali menyembuhkan orang kena narkoba itu mudah sekali. Yang tidak mudah adalah memutus mata rantai. Contoh aja sekarang diajak temannya lagi untuk main bola, masa mau nolak? Kan nggak mungkin langsung ayo nyium lagi dong, ayo ngompong lagi dong, nggak mungkin. Sombong banget sekarang, so alim lo, so suci, diajak main bola aja gak mau lo. Main bola, nongkrong, kena lagi. Itu makanya putus mata rantai itu penting. Kira itu ada lagi? Cukup ya? Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu diberkahi kesehatan. Amin. Saya mau bertanya, bagaimana ketika kita mengetahui seorang pemimpin ataupun seorang dai atau seorang guru, kemudian beliau tersebut seorang LGBT, pelaku LGBT, Ustaz, katakanlah seorang pemimpin atau ustaz atau dai atau seorang guru, kemudian kita temui bukti-bukti yang ada, apakah kita dan dia punya keilmuan yang luar biasa, kemudian apakah kita masih bisa duduk di majelisnya ataupun kita masih bisa ngambil ilmu dari beliau. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya katakan bahwa orang yang nikah satu aja itu nggak layak untuk jadi hakim, apalagi ini. Gini Pak, biasanya yang saya pengalaman mengelola pondok, musyrik yang terkena LGBT itu tanda-tandanya ada sikap lebih dari sisi sambutan, pelayanan, dan kedekatan. Itu satu. Kemudian yang kedua, biasanya dia kalau malam itu dandannya malah beda. Jadi ya kalau musyrik yang normal itu biasanya dandannya normal, mandi ini Pak. Ini enggak, pakai wangi, pakai ini. Itu selalu saya temukan ini. Intinya kalau di pesantren itu kita bisa mendetek. Makanya di pesantren saya setiap musyrik saya tes LGBT. Ya, kita psikotes ya. Ada psikotes pakai itu bayar. Psikotes khusus LGBT ada. Jadi tenang, nggak ada masalah. Jadi kita tes semua. Bahkan semua pegawai baru kita tes untuk
tes masuk, ada tes penempatan, itu kita tes psikotes semua. Ya intinya gini Pak, psikotes itu ilmu barat yang mendekati kebenaran satu-satunya, yaitu aja ya. Untuk deteksi ini orang ini kecenderungan ada enggak, ini ada, ternyata betul ada kelihatan dari hasil psikotes itu ada kecondongan ke sana, sehingga kita tidak kontakkan. Nah, tentang masalah itu tadi, total tidak boleh mengambil ilmu dari seorang ustadz atau seorang tokoh kiai yang terjerat LGBT. Begitu juga menjadikan pemimpin, karena dia gagal memimpin dirinya sendiri. Bagaimana memimpin orang lain? Dia mengendalikan, memimpin dirinya sendiri aja gagal. Ya. Jangankan kena LGBT, ya, ustadz yang istrinya satu itu masih diragukan. Tapi itu bukan berarti nggak boleh ngajar, masih diragukan, maksudnya keberaniannya. Ya. Makanya Allah menjulukin laki yang nikah cuma satu, fa in khiftum alla ta'dilu, makanya nikah satu itu nikah ketakutan. Fa in khiftum, ya kan? Nah itu nas, dan itu dalil itu nas. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka nikah satu saja. Berarti nikah satu itu nikah ketakutan. Jadi Tuan kita sampaikan istri seperti itu saja. Tuan kita sampaikan ini ke istri saja. Ya, yang penting antum bisa menyampaikan apa-apa. Cuman nanti ditanduk. Nah, kalau ente ditanduk ya cukup. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله